awak istimewa. Kita jangan terlena dengan keistimewaan kesaktian beliau. Tapi yang kita cari apa? Kenapa Mbah Maksum bisa sesakti itu? Oke teman-teman, Pagarusan Nahdlatul Ulama itu kan tanggal 3 Januari. 3 Januari, walaupun 3 Januari sebenarnya bukan pertemuan yang pertama. Karena sebelumnya tahun 1985 bulan apa itu? Pokoknya 1985 akhir itu sudah ada pertemuan antara Mbah Zuhair Billah, antara Mbah Sinten Mustofa Bisri dengan Mbah Maksum Johari. Akhirnya bertekad untuk membuat sebuah wadah pencaksilat. Wadah itu adalah pencaksilat di pesantren. Karena pada saat itu pesantren adalah gudangnya pencaksilat. Mbah Abbas Buntet itu pesantren. Pangeran Diponegoro itu pesantren. Pasukannya Pangeran Diponegoro ada Mbah Lama, ada Mbah Umar, siapa itu? Mbah Umar ya. Bapak sinten niku? Semarang itu. Bapaknya Mbah Soleh. Semuanya adalah orang-orang pesantren. Akhirnya turun-temurun Mbah Lanah melahirkan pesantren yang ada di Rembang, termasuk salah satunya adalah yang sekarang menjadi Menteri Agama yaitu Gus Yahud, Mbah Mustofa Bisri. Termasuk pesantrennya Mbah Maimun Jubair. Termasuk ada yang di Demak yaitu Al-Fatah. Al-Fatah punya santri Kiai Munawar Sujud, punya pesantren yang namanya As-Sujudiyah. As-Sujudiyah itu juga punya santri yang namanya Ahmad Anwar sekarang di sini. Jadi sanad keguruan silsilahnya nyambung ke Mbah Lana. Sanad keguruannya nyambung kepada Mbah Harun Rembang. Mbah Harun Rembang itu adalah santrinya Mbah Khalil Harun Rembang. Itu adalah santrinya Mbah Khalil Bangkalan Madura. Mbah Khalil Bangkalan Madura itu adalah gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai sinten bae Mbah Maksum Johari itu Kiai Mbah Manap. Namanya Mbah Abdul Karim atau Mbah Manap. Mbah Manap punya cucu yang namanya Mbah Maksum Johari. Nah, Mbah Maksum Johari setelah ditemui Mbah Mustofa Bisri, sekarang masih sugeng beliau, dan Mbah Zuhair Billah kepundhut, akhirnya sepakat untuk membuat wadah pencaksilat dari pesantren-pesantren. Dan tanggal 3 Januari akhirnya dibentuklah yang namanya Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa sampai sekarang diperingati ulang tahunnya adalah 3 Januari 1986, walaupun sebenarnya pertemuan pertama bukan 1986 3 Januari tapi 1985 akhir, sekitar bulan-bulan lagi. Nah, kalau kita melihat Pagar Nusa, kita akan teringat sosok yang sangat karismatik, asli orang pesantren, putune kiai, tapi agak nyeleneh sedikit, yaitu sinten Mbah Abdullah Maksum Johari. Mbah Abdullah Maksum Johari kiai tidak beliau, kiai. Saya pernah mendengar salah satu ceramahnya beliau, rekaman ceramahnya beliau, itu beliau mengutip salah satu bait alfiyah. Yang apa itu? Watak tadiri tumbi gori sefti fa'yaqatan alfiyah bin mukti. Kemudian beliau jabarkan yang ada alfiyahnya dulu ya. Kalau sekarang enggak tahu, kalau sekolah-sekolah sudah acara pesantren. Itu hanya pesantren. Dan kalau kita melihat Mbah Maksum Johari, bapaknya kiai, ibunya itu adalah putra kiai besar yang membuka tanah di Lirboyo, otomatis beliau dari kecil dididik ala pesantren. Jadi beliau selain jago pencaksilat bela diri, beliau alimnya luar biasa. Sampai sehingga saya sering sampaikan ini untuk motivasi kita. Ada satu pesan beliau yang ya harus kita cermati betul-betul, harus kita praktekkan betul-betul. Apa itu? Santri harus satu, apa? Alim, pinter. Kalau santri wis ra ono sing alim, ra ono sing pinter, ngalamat ilmu agama nanti akan terkikis, habis, hilang. Dan itu adalah salah satu ciri-ciri datangnya hari kiamat. Alim. Nah, kita kan bukan santri, kan Pagar Nusa.
Loh, kalian kalau benar-benar meyakini bahwa saya adalah Pak Garusa, berarti kalian itu santri. Santri ini Mbah Maksum Jawahari, santri ini Mbah Hasyim Asy'ari. Kita adalah santri walaupun tidak hidup di pesantren, tapi kelakuan dan tindak tanduk kita harus mencerminkan kelakuan dan tindak tanduk santri. Ya, satu alim mentok tidak bisa alim, harus sakti, jaduk. Bahasa Mbah Maksum kayak itu jaduk, sakti. Kalau Mbah Maksum wis alim sakti. Kalau tidak bisa alim, tidak bisa sakti, maka kita ambil jalan yang ketiga. Apa itu? Kaya, sugih. Banyak orang pesantren kalau tidak ditopang para agniya, pesantrennya mati. Kenapa? Wis mbangun pesantren sapa? Misalnya Izul Winter Malim gawe pesantren. Misalnya. Tapi sayangnya rak ndek duit. Sayangnya rak ndek duit. Saiki ngaji ndek godaan terus. Godaannya pangan rayap gak ono sing bangun. Memang harus ada yang kaya. Syukur kita bisa alim, kita bisa sakti, kita bisa kaya. Kalau tiga mentok tidak bisa semua, wis ora alim, dedel, ngantukan, goblok, ngapal kerak barbar. Maca kitab, maknane kitab iku nak ora potong blong ya kaya jenggote wong kuwi sing jenggote samene iki. Nak ora jenggoten blong potong, masalah kan turunan. Ya. Wis ora alim, ora sakti, lah kon sakti piye? Poso wae nak Ramadan tok, ngono wae nak pas ora lali. Siapa yang sering puasa selain Ramadan? Amane sampe dok. Puasa 30 hari diskon 7 sampai 15 hari. Tapi diskonnya kan nyaur. Ya, 15 hari disauri selama 1 tahun, luar biasa. 360 hari itu kan nyaur 15 hari. Ngono sakti kon. Ora alim, ora sakti, ora sugih, wis ora dipawangan sugih belas misalnya. Ambil opsi yang keempat. Apa itu? Ora usah mondok suwe-suwe, ndang mulih rabi. Rabi gawe anak sing akeh mondok nang kabeh dadekke santri kabeh. Ini opsi terakhir. Syukur-syukur wis alim, sakti, sugih, anaknya akeh, bojone siji wae aja akeh. Oke, kita kembali ke jalan yang benar. Itu jalan yang tepat. Kalau kita melihat pada Rosa, ada satu sosok yang harus kita benar-benar kenal, yaitu Mbah Maksum Jawahari. Mbah Maksum Jawahari sudah terkenal sakti, sangat sakti. Bahkan pada masanya, bahkan ketika beliau salah satu mungkin yang sering diceritakan, rambut gondrong beliau gondrong ya. Sekarang banyak yang niru kan, santri Pak Garusa gondrong. Sayangnya sing ditiru gondrongnya tau. Sakti ini ra gelem niru. Rambut gondrong Mbah Maksum itu ijazah dari guru beliau, orang sembarangan. Ya, ijazah dari Habib siapa itu? Daerah Pacitan, daerah Kediri. Itu ijazah dari guru beliau. Dan luar biasanya rambut beliau adalah ketika ada razia rambut pada saat itu. Nah, ini kan razia rambut panjang langsung dipotong. Mbah Maksum ketika mau dipotong, itu pisaunya itu pasti yang kalah berat. Rambut beliau tidak pernah bisa dipotong. Bahkan ketika bersentuhan antara gunting dengan rambut, pasti keluar percikan api. Anehnya, ketika yang memotong adalah ibunda beliau, langsung kepotong. Tak bisa Mbah Maksum bisa menolak perintah siapa saja kecuali ibunya. Mbah Maksum tidak pernah menolak satupun permintaan ibu.
Makanya kesaktian beliau yang sangat terkenal, rambut beliau yang gondrong, yang memercikan api, tidak bisa dipotong oleh benda apapun, dipotong oleh ibunya langsung potong. Tuh. Terus lagi, Mbah Maksum usia 16 tahun pernah mendatangi pertandingan antar perguruan. 16 tahun. Beliau mengalahkan puluhan orang pendekar yang ada di sini. Usia 16 tahun. Saiki musuh gelanggang wis ana wasite sisan. Ngono ae kawan. Oh ya. Kemudian Mbah Maksum juga kebal santet. Bahkan menurut keterangannya siapa itu, Mbah Maksum kebal santet itu memang bawaan dari lahir. Karena apa? Karena beliau keturunan Mbah Hasan Besari, Ponorogo. Kebal santet, tidak pernah mempan di santet. Beliau pernah mendatangi suatu perkampungan, kampungnya para ahli santet, para sahir, para tukang santet. Ngapain juga? Nantang. Asli. Dan nantangnya itu luar biasa. Mana dukun-dukun yang ngakunya ahli santet, saya datang untuk menantang. Silakan santet saya. Nggak maksud. Tidak ada yang nyantet satupun pada saat itu. Karena tidak ada yang keluar, akhirnya Mbah Maksum mundur. Dalam perjalanan itu, seliwer-seliwer bola api itu di depan mobil beliau. Anehnya, tidak ada yang mengenai mobil beliau, apalagi beliau kebal santet. Jangan santet, jinnya sekalipun beliau taklukkan. Santet itu kan yang membawa jin. Kadang ada orang disantet pakai paku, ada yang di dalam perut, itu medianya kan yang membawa jin. Jangankan santetnya, jinnya saja Mbah Maksum taklukkan. Ya, itu keistimewaan Mbah Maksum. Kita jangan terlena dengan keistimewaan kesaktian beliau. Tapi yang kita cari apa? Kenapa Mbah Maksum bisa sesakti itu? Apa? Satu, beliau orang yang sangat patuh pada orang tua. Beliau pernah ngendika, jimat di dunia ini atau pusaka yang sangat bahasanya boko, bahasa saya itu mandi pada saat ini itu cuma dua. Satu orang tua, yang kedua guru. Kalau kamu pengen keramat, jangan kecewakan dua orang ini. Satu orang tua, dua guru. Padahal fakta di lapangan, siapa yang tidak pernah mengecewakan orang tuanya? Aku. Saya sendiri asal. Makanya keramatnya rada suwi. Rada suwi toh. Usia aku sudah 35, hampir ke malam 4. Belum jadi apa-apa. Yang kedua siapa? Guru. Jangan pernah mengecewakan guru. Wah, gurunya rada ngene. Terserah. Orang urusan, yang penting dia mak aku cerewet toh Pak. Ana ameh latihan, jekon blonjo dan sebagainya. Orang urusan cerewet. Yang kita pegang adalah dia orang tuaku. Dia ibuku. Yang pertama. Yang kedua, keturunan. Mbah Maksum itu adalah putrane Mbah Jawahari, putune Mbah Abdul Karim. Mbah Manap itu ketika pulang dari Mbah Khalil Bangkalan, kemudian mondok lagi. Mbah Abdul Karim itu alim, jaduk, tapi ora patek suku. Akhirnya beliau diambil menantu sama orang kaya. Dikasih tanah di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Lirboyo. Enak dong Pak, dikasih tanah. Enak dikasih tanah, tapi tanah itu nggon demit, nggon bajingan. Beliau ditandur di situ. Akhirnya beliau menaklukkan demit-demit, menaklukkan bajingan-bajingan itu, sampai sekarang Lirboyo menjadi salah satu pesantren yang sangat besar di Nusantara. Bahkan santrinya lintas negara. Yang membuka lahan itu adalah Mbah Abdul Karim, Mbah Maksum Jawahari.
tanah Lirboyo yang sekarang ramainya luar biasa, dulu tempatnya demit, tempatnya bajingan. Dan satu lagi, kalau dirunut ke atas lagi, itu masih keturunannya Mbah Hasan besar. Jadi Mbah Maksum secara nasab itu sudah dapat nasab yang plus. Jadi nasabnya entok, nasibnya ya entok. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini? Ternyata tirakatan kita saat ini sangat berpengaruh kepada anak cucu kita nanti. Mamamu saiki wis ora pinter, wis ora sakti, wis ora sugih, ora gelem tirakatan, turun temurun, kamu nanti akan menurunkan nasab yang kurang lebih sama denganmu. Perbaiki nasabmu sekarang. Dari apa? Mulai sekarang tirakatan. Mbah Maksum itu hasil dari tirakatan yang Mbah Yaman. Makanya sejak lahir Mbah Maksum sudah kebal santet. Ya, luar biasa. Karena memang nasabnya bagus. Tirakatan mulai saat orang kecekel kamu, kecekel anak. Orang kecekel anakmu, kecekel putumu. Mentok turunan itu insya Allah kecekel. Orang bakal meleset. Terus yang ketiga, enak Mbah Maksum nasabnya wapai, ya kan? Terus hidup di kalangan pesantren, nasibnya api, ya kan? Sedangkan kita stop, jangan pesimis dulu. Mbah Maksum walaupun nasibnya bagus, tapi Mbah Maksum ahli tirakatan, bos. Sejak kecil beliau puasa ngerawat orang kan badok itu. Makanya tirakat. Kalau pengen berhasil, tirakat. Orang gelem tirakat, jonggo. Ada kiai yang tidak suka jalur tirakat, ada ya. Termasuk salah satunya Gus Baha. Ya, sanad nyambung ke Mbah Maimun kemana? Anwar ya, Rembang. Biasanya gak senang tirakat, gak senang kakean poso. Poso ya Senin Kemis, poso ya Ramadan. Tetapi tirakatnya apa? Tirakatnya ngapalke Alfiyah, tirakatnya ngapalke Uqudul Juman, tirakatnya ngapalke Sibarang Kalir. Keilmuan di Al-Anwar Sarah itu tirakatnya adalah keilmuan. Tapi tirakat, makanya Gus Baha, saya pengen jadi wali jalur ilmu. Nah, kalau Mbah Maksum walinya jalur tirakat, walaupun beliau juga alim. Atau pengen ngambil jalur yang ketiga, jalur sabar. Loh, mau sabar terus sudah diwali. Pengen ngambil jalur yang ketiga, monggo. Jalur sabar. Dicek wong sabar, jotos wong sabar. Urung sampai dadi wali, yang lain sudah menunggu. Silahkan kalau mengambil jalur yang ketiga.